Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ainita Sari. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas bab statistika. Setelah kemarin kita belajar mengenai penyajian data, maka kali ini kita akan membahas mengenai ukuran pemusatan data yang terdiri dari min, median, dan modus. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak penjelasan berikut. Nah, sebelumnya kita mengenal istilah jangkauan dalam statistika terlebih dahulu. Jangkauan itu apa sih? Jangkauan adalah selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Atau secara gampang, jangkauan adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, di sini sudah ada contohnya. Berikut data nilai ulangan matematika kelas 8C, yaitu 80, 60, 70, 70, dan seterusnya. Berapakah jangkauan nilai ulangan matematika kelas 8C tersebut? Gampang nih, jangkauan tadi rumusnya apa? Data terbesar dikurangi data terkecil. Data terbesarnya berapa ini? Di antara ini semua yang terbesar? Iya, 100. Data terkecilnya berapa? Iya, 50. Jadi, 100 dikurangi 50. Berapa hasilnya? 50. Jadi, jangkauan pada data tersebut adalah 50. Mudah kan? Selanjutnya, kita akan langsung pada materi ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data itu sendiri adalah suatu nilai yang mewakili atau menjadi pusat dari beberapa data tersebut. Nah, ukuran pemusatan data itu terdiri dari min atau rata-rata, ada median atau nilai tengah, dan ada modus atau nilai yang sering muncul. Yang pertama adalah min atau rata-rata. Pasti kalian sudah sering mendengar istilah rata-rata dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja, rata-rata nilai ulangan, rata-rata tinggi badan, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan belajar untuk mencari nilai rata-rata. Yang pertama adalah nilai rata-rata data tunggal. Rata-rata itu sendiri disimbolkan dengan huruf X bar, yaitu huruf X dengan garis di atas. Rumusnya adalah jumlah semua nilai dibagi banyaknya data. Jumlah semua nilai itu adalah nilai-nilai yang ada kita jumlahkan. Sedangkan banyaknya data adalah data tersebut ada berapa banyak sih? Nah, rumus ini dapat kita sederhanakan penulisannya menjadi X bar sama dengan sigma X per N. Langsung saja kita ke contohnya. Berikut adalah nilai ulangan matematika kelas 8C. 80, 60, 70, dan seterusnya. Berapakah rata-rata nilai ulangan matematika kelas 8C tersebut? Gampang nih. Nah, tadi rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma X per N. Sigma X itu apa? Jumlah semua nilai. Jadi kita jumlahkan 80 ditambah 60 ditambah 70 ditambah 70 dan seterusnya sampai ditambah 100. Per N. N adalah banyaknya data. Berapa ini banyaknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Jadi N-nya adalah 10. Lalu tinggal kita hitung. Ini kalian jumlahkan 80 tambah 60 tambah 70 dan seterusnya. Hasilnya adalah 700. Dan dibagi berapa ini? 10. Lalu dihitung. X bar-nya sama dengan 700 bagi 10, yaitu 70. Jadi, rata-rata nilai ulangan matematika kelas 8C tersebut adalah 70. Paham ya sampai sini? Selanjutnya masih berhubungan dengan rata-rata. Jadi di sini ada data nilai ujian matematika kelas 8A. Berapakah rata-rata data tersebut? Di sini banyak datanya atau N-nya itu sekitar 30 data. 30 data itu lumayan banyak loh. Apalagi kalau misalkan banyak datanya itu ada 50, 100, bahkan 1000. Nah, kalau kita gunakan rumus yang sebelumnya untuk mencari rata-rata, pasti tidak akan efektif dan efisien. Jadi, untuk mencari rata-rata pada data yang lumayan banyak, kita gunakan rumus nilai rata-rata data tunggal berkelompok. Rumusnya yaitu X bar atau rata-rata sama dengan
X1, X1, ditambah X2, X2, ditambah dan seterusnya hingga ditambah Xn, Xn per S1 ditambah S2 ditambah seterusnya hingga ditambah Xn. Atau dapat kita tuliskan sigma Fn Xn sama dengan sigma S. Nah, sekarang kita coba saja kerjakan contoh soal berikut. Nah, di sini karena datanya itu lumayan banyak, yaitu sekitar 30, maka untuk mencari rata-rata kita gunakan rumus yang ini, data tunggal berkelompok, supaya lebih mudah. Langkah yang pertama, yaitu kalian buat tabelnya dulu. Yaitu tabel ini nilainya, ada nilai 5, 6, 7, 8, dan 9 ya, nilai dari ini. Nah, sekarang kita hitung. Yang nilainya 5, ada berapa anak ini? Ada 8, jadi frekuensinya 8. Nilai 6, ada berapa anak ini? Oh, ada 6, jadi frekuensinya 6. Nilai 7, ada berapa anak? Ada 6, jadi frekuensinya 6. Hingga nilai 9, yaitu ada 3 anak, sehingga frekuensinya 3. Lalu kita jumlahkan, 8 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 3. Jadi totalnya yaitu ada 30 anak atau 30 data. Selanjutnya, kita gunakan rumus ini, yaitu X1 kali X1 tambah X2 kali X2 dan seterusnya, atau kita gunakan rumus sigma Fn kali Xn. Jadi tinggal kita masukkan ya. Jadi di sini 5 dikali 8 ya, ditambah 6 dikali 6, ditambah 7 kali 6, ditambah 8 kali 7, ditambah 9 kali 3. Lalu sigma F-nya yaitu totalnya ada 30. Lalu kita hitung. Ini 5 kali 8 40, 6 kali 6 36, 7 kali 6 42, 8 kali 7 56, 9 kali 3 27 dibagi 30. Lalu kita hitung lagi. Ini kita jumlahkan yaitu hasilnya 201 dibagi 30. Lalu X-nya kita bagi adalah 6,7. Jadi rata-rata nilai ujian matematika kelas 8A adalah 6,7. Paham ya sampai sini? Nah, selanjutnya ada median atau nilai tengah. Median atau nilai tengah itu ibaratnya seperti ini. Di sini jadi ada suatu keluarga yang tinggi badannya ada yang 175, ada 150, ada 170, 167, dan 160 cm. Lalu, mana sih yang anak yang tinggi badannya ada di tengah-tengah? Nah, tentunya untuk mencari anak yang tinggi badannya ada di tengah-tengah, harus kita urutkan terlebih dahulu. Ya, kita urutkan dulu dari yang terkecil boleh, dari yang terbesar juga boleh. Jadi kita urutkan dulu dari yang terkecil ya. Di sini 150, 160, 167, 170, dan 175. Nah, kalau gini udah jelas ya, terlihat ternyata yang tingginya di tengah-tengah yaitu 167 cm. Nah, seperti itu ibarat dari median atau nilai tengah. Nah, untuk mencari median sendiri, pada data itu dibagi menjadi 2. Jika datanya itu ganjil, bagaimana sih kalau datanya ganjil? Misalkan datanya ada 5, ada 7, ada 9, ada 11. Untuk mencari mediannya, kita gunakan rumus ini. Median sama dengan X N plus 1 per 2. Atau data ke N plus 1 per 2. Lalu, untuk data genap, contohnya yaitu jika datanya ada 6, ada 8, ada 10, ada 12. Untuk mencari median, kita gunakan rumus ini. Median sama dengan X N per 2 ditambah X N per 2 plus 1 dibagi 2. Nanti kita akan coba ke contohnya. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal mengenai median. Contoh yang pertama. Median dari 7, 8, 8, 9, 4, dan seterusnya adalah titik-titik. Kita jawab bersama-sama ya. Langkah yang pertama, untuk menentukan sebuah median, kita harus lihat terlebih dahulu.
apakah datanya urut atau tidak. Boleh urut dari yang terkecil ataupun urut dari yang terbesar. Kita lihat ya, ternyata belum urut. Nah, sekarang wajib kita urutkan terlebih dahulu. Boleh kita urutkan dari yang terkecil atau dari yang terbesar. Di sini saya akan mengurutkan dari yang terkecil. Jadi urutannya menjadi 3, 4, 5, 5, dan seterusnya. Lalu, langkah yang kedua, kita tentukan berapa banyaknya data tersebut atau berapa N-nya. Kita lihat nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ternyata banyaknya data atau N-nya itu ada 13. Nah, sekarang kita tentukan pakai rumus yang mana. Cara menentukannya kita lihat, N-nya ini dia ganjil atau genap? Iya, N-nya ganjil. Sehingga kita menggunakan rumus X N plus 1 per 2. Nah, di sini langsung kita akan memasukkan N-nya ya. N adalah banyaknya data. Jadi banyaknya data ini tadi ada 13. Sehingga kita ganti N-nya menjadi 13. Yaitu X 13 ditambah 1 per 2. Lalu kita hitung. 13 ditambah 1 berapa? 14 per 2. Lalu 14 dibagi 2 berapa? 7. Menjadi X 7. X 7 ini artinya adalah data ke-7. Jadi kita lihat data ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi mediannya adalah 7. Paham ya sampai sini? Sekarang kita ke contoh yang kedua. Perhatikan tabel di bawah ini. Median dari data tersebut adalah titik-titik. Nah, di sini kita lihat, langkah yang pertama kita lihat, apakah data tersebut sudah urut atau belum? Kita lihat, ternyata ada 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata sudah urut ya, jadi tidak usah kita urutkan lagi. Langkah yang kedua, kita lihat N-nya berapa atau banyaknya data ada berapa. Cara melihat banyaknya data, berarti kita jumlahkan saja frekuensinya. Frekuensi itu artinya banyaknya data ya. Jadi kita jumlahkan 9 tambah 10 tambah 12 tambah 6 tambah 2 tambah 1. Itu jumlahnya ada 40. Jadi N-nya adalah 40. Lalu kita lihat nih. 40. Dia termasuk ganjil atau genap? Iya, dia termasuk genap. Sehingga kita gunakan rumus yang sebelah kanan ini. Kita tuliskan dulu rumusnya. Lalu setelah itu, di sini N-nya kita ganti dengan banyaknya data. Jadi di sini tadi banyaknya data atau N-nya adalah 40. Kita ganti N-nya jadi 40 ya. Menjadi X 40 per 2 ditambah X 40 per 2 ditambah 1 per 2. Lalu kita hitung. Median sama dengan X 40 per 2 yaitu 20 menjadi X 20 ditambah X 40 per 2 ditambah 1 yaitu ini kan 20 ditambah 1 yaitu 21 di X 21 per 2. Nah sekarang X 20 berarti itu data ke-20, X 21 berarti data ke-21. Sekarang kita lihat dari tabel ini manakah data ke-20 dan data ke-21. Nah begini cara melihatnya. Di sini nilai 5 itu adalah data ke-1 sampai data ke-9. Nilai 6 itu data ke-9. Kan di sini 10 ya. Jadi kita jumlahkan yaitu 19. Berarti nanti nilai 6 itu data ke-10 sampai data ke-19. Selanjutnya di sini nilai 7. Jadi kita jumlahkan nih 10 tambah 12 yaitu di sini 32 ya seharusnya. 10 tambah 12 yaitu 32. Jadi nanti ini nilai 7 itu ada pada data ke-11 sampai 32. Jadi 20 sama 21 itu nanti letaknya di sini. Karena di sini datanya itu sampai data 32. Jadi X20 adalah 7 ditambah X21 juga 7 per 2. Jadi mediannya adalah 7 tambah 7, 14 per 2. Mediannya adalah 7.
Sampai sini paham ya? Nah, yang terakhir ada modus atau nilai yang sering muncul. Jadi data atau nilai yang sering muncul itu disebut dengan modus. Kita langsung saja ke contohnya. Perhatikan data berikut. Modus dari data tersebut adalah titik-titik. Kita jawab bersama ya. Langkah yang pertama, ketika melihat data yang banyak seperti ini, kita buat lebih dahulu tabelnya. Kita buat dari yang paling kecil yaitu 102 hingga yang paling besar yaitu 108. Kita lihat nih, 102 ada berapa banyak? Ada 5. Berarti frekuensinya yaitu 5. 104 ada berapa banyak? Ada 7. Berarti frekuensinya 7. Hingga 108 ya, dihitung seterusnya hingga 108 itu ada berapa banyak? Ada 3. Berarti frekuensinya 3. Nah, di sini kita lihat nih, nilai yang sering muncul yaitu 106 karena dia paling banyak. Ini nilainya ada, frekuensinya atau banyaknya ada 11. Berarti di sini modusnya adalah 106. Paham ya? Ini nih yang paling gampang dalam statistika yaitu modus atau nilai yang sering muncul. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai ukuran pemusatan data. Semoga dengan melihat penjelasan saya, kalian menjadi paham dan menjadi lebih paham. Oke, sekian dari saya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.